Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Jangan lupa kita semua harus tetap menjaga kesehatan. Oke? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai lanjut pembelajarannya, di sini Ibu ingin mengabsen dulu. Coba kita lihat apakah ada teman kita yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah baik. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran pertama. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat mengetahui makna dalam cerita, siswa mampu menjelaskan makna pelestarian alam, siswa dapat mendeskripsikan pekerjaan di sekitarnya. Langsung saja kita mulai pembelajaran kita ya. Nah, minggu lalu kita belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Jadi, jenis pekerjaan itu ada banyak, contohnya seperti polisi, guru, nelayan, pilot, petani, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan membahas tentang petani. Jadi petani itu ada banyak ya. Salah satu contohnya yaitu petani teh. Nah, sebelum itu kita baca dulu ya teks yang akan Ibu berikan di sini. Berikut teksnya. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius, yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor yang berada di Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo di Jawa Tengah, dan Malang di Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun yaitu di Sumatera Utara dan Kerinci di Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Setelah membaca teks mengenai tempat hidup tanaman teh, banyak informasi yang kita dapatkan seperti di mana tempat teh itu tumbuh. Yang kedua itu bagaimana cara tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi, dan banyak informasi lainnya ya yang kita dapatkan. Nah, jadi setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Jadi kita harus menjaga kelestariannya. Kenapa ya kita harus menjaga kelestarian alam? Jadi salah satunya yaitu agar tidak terjadi krisis air dan pangan. Sekarang coba kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, di gambar ini ada gambar tentang perkebunan teh, orang yang sedang memetik daun teh, orang yang sedang melayukan daun teh, dan ada gambar pengemasan teh. Nah, untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada yang penanam teh, ada pemetik teh, ada juga penggiling daun teh, dan pengemas teh. Nah, kan banyak kan jenis pekerjaan yang terlibat untuk proses pembuatan teh yang sering kita minum itu. Begitu juga pekerjaan yang lain. Butuh banyak tenaga agar menghasilkan sebuah produk yang baik untuk dikonsumsi. Jadi, tanaman itu sangat bermanfaat bagi manusia.
Apabila tidak berhati-hati dalam memanfaatkannya, tumbuhan akan punah, manusia akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, kita wajib menjaga keberadaan tanaman dengan menanam kembali serta menjaga lingkungannya. Karena itu juga akan bermanfaat untuk diri kita sendiri. Jadi betapa tumbuhan itu sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan, penjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang loh. Salah satunya yaitu tanaman bakau. Tanaman bakau ini sering disebut dengan hutan bakau, bisa juga disebut dengan hutan mangrove. Jadi, hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Tumbuhan ini memiliki ciri-ciri yang menyolok berupa akar tunjang yang besar dan berkayu, pucuk yang tertutup, daun penumbuh yang meruncing, lalu serta buah yang berkecambah, berakar ketika masih di pohon atau biasa kita sebut bisa disebut dengan vivipar. Selain itu, ada fakta menarik loh tentang tanaman bakau ini, yaitu yang pertama, tanaman bakau ini mampu melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. Yang kedua, mampu menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. Yang keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepas oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Lalu yang kelima yaitu menjadi habitat alami berbagai biobat darat dan laut. Kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. Yang keenam itu dia mampu mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Nah, sampai sini anak-anak paham ya sama materi yang sudah Ibu paparkan. Jika kurang paham bisa ditanyakan kembali, oke? Jadi, kesimpulan pembelajaran kita adalah proses pembuatan tanaman itu membutuhkan banyak pekerjaan dan kita juga harus menjaga kelestarian tanaman tersebut agar bisa bertahan hidup sangat lama. Tidak hanya untuk manusia, tetapi juga bermanfaat untuk hewan dan lainnya. Tumbuhan ini bisa hidup di berbagai tempat, contohnya seperti di tempat yang dingin yaitu tumbuhan teh, hingga di pantai yaitu tumbuhan bakau atau yang biasa kita sebut dengan hutan bakau. Nah, mungkin ini saja pemaparan pembelajaran hari ini. Untuk anak-anak Ibu tetap menjaga kesehatan ya, dan jangan lupa mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Semoga apa yang Ibu ajarkan hari ini bisa dimengerti oleh anak-anak dan bisa dipahami, dibaca ulang-ulang kembali ya agar lebih paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.